di podcast Libas Literasi tanpa batas. Oke, selamat datang di podcast Libas Literasi tanpa batas. Kita bakal podcast atau bakal ngobrol-ngobrol mengenai literasi. Nah, dengan dua narasumber keren kita, yang pertama ada Kak Hana. Dan yang sehat Kak Hana? Sehat dong. Keren ya. Dan yang kedua ada gak kalah kerennya, yaitu Kak Ina. Oke, kita lanjut aja, kita langsung aja kita mulai podcastnya. Untuk Kak Ina dulu nih. Boleh. Kira-kira Kak, kalau ada guru nih yang masih baru atau masih mau mencalonkan diri menjadi guru, dia mendengar kata literasi, apa kira-kira yang harus dipahami sama guru tersebut Kak? Oke, pertanyaan yang bagus ya Bang Davi. Jadi kalau kita mendengar literasi dalam kehidupannya, itu bukan hanya selama ini banyak yang salah memahami kalau dibilang literasi berarti hanya membaca. Iya. Berliterasi, membaca gitu. Padahal inti dari literasi ada 4 Bang Davi. Kita harus punya kemampuan menyimak, berbicara, membaca dan menulis untuk memperoleh suatu informasi dari disiplin ilmu tertentu. Tetapi di literasi ini kita nggak hanya menerima ilmu itu aja atau informasi itu, kita juga harus mampu memberi kembali informasi yang sudah kita dapatkan. Jadi keempat kemampuan tadi harus bersama-sama kita gunakan untuk menciptakan siswa yang mampu berpikir kritis. Seperti itu Bang Davi. Oke, berarti literasi itu ada 4 konsep ya Kak? Tadi ada membaca, menyimak, berbicara dan menulis. Oke, keren ya Kak. Kira-kira untuk pandangannya Kak Hana sendiri mengenai literasi itu gimana Kak? Saya sangat setuju dengan apa hal yang disampaikan oleh Kak Dina tadi ya, bahwa yang keempat kemampuan itu harus dikombinasikan supaya literasi yang ada pada peserta didik itu menghasilkan literasi yang baik. Nah, namun sering disalahartikan bahwa literasi ini sering hanya digunakan atau hanya urusan oleh guru bahasa Indonesia saja. Nah, ini merupakan satu pemahaman yang salah. Karena menurut saya literasi itu bukan hanya urusan guru bahasa Indonesia saja, tetapi literasi ini harus diterapkan pada semua mata pelajaran. Nah, mata pelajaran seni, mata pelajaran menghitung, kimia, fisika, bahkan PJOK sekalipun, dan bahkan seperti mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran matematika. Nah, pelajaran matematika juga sangat membutuhkan literasi, karena sejatinya literasi ini membantu peserta didik yang kita ajarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, keren ya. Itu tadi literasi. Nah, setelah kita tahu pengertian ini, pasti banyak pertanyaan nih. Kira-kira apa sih manfaat literasi itu sendiri Kak? Ya betul. Kalau kita nggak ada manfaatnya, untuk apa kita belajar literasi kan gitu ya. Jadi ini ada berdasarkan penelitian di DAPI. Menurut Holloway pada 2002, manfaat dari literasi ini yaitu yang pertama itu pemahaman bacaan, kemudian pengetahuan konseptual dan keterampilan memecahkan masalah. Contohnya nih, kenapa kita belajar literasi? Misalkan kita dikasih sebuah teks informasi, kan kita nggak bisa cuma membaca aja gitu, ya kan? Cuma kita baca, tapi kita nggak paham apa isinya. Ditanya, apa yang kamu baca? Kata siswa itu, apa ya Bu? Nggak tahu. Nah, itu menunjukkan bahwa literasi si siswa itu kurang. Jadi di sinilah manfaat literasi itu teman. Jadi si siswa itu bukan hanya membaca, tapi dia bisa mengolah informasi yang ada lalu menyampaikan kembali. Nah, jadi si literasi ini membantu guru-guru untuk menciptakan murid yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Lalu bagaimana itu untuk menciptakan itu? Itu dia kata yang seperti yang Kak Hana bilang tadi, bukan hanya di mata pelajaran bahasa Indonesia, jadi semua mata pelajaran harus menerapkan literasi lintas mata pelajaran itu. Oke, jadi Kak Lina, ini sebenarnya literasi ini nggak cuma hanya membaca bacaan. Iya betul. Cuma membaca teks, tapi juga dia bakal mempelajari dan memahami apa yang dia baca. Saya udah mulai paham nih arahnya kemana. Iya, seperti itu Bang. Jadi untuk Kak Hana nih, tadi kan udah dibilang kalau literasi itu nggak cuma hanya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia aja, tapi juga ke guru-guru yang lain, guru-guru bidang studi. Nah kira-kira Kak,
gimana dalam penerapan literasi untuk mata pelajaran di bidang selain bahasa Indonesia, Kak? Kakak sendiri sebagai guru matematika, gimana penerapannya dalam mempelajari literasi itu tadi? Oke, nah seperti saya nih, saya guru matematika ya. Nah, literasi itu sangat penting ya. Nah, contoh nih pada matematika itu kan banyak sekali simbol-simbolnya, dan simbol-simbol ini maknanya itu semua berbeda-beda. Nah, istilah yang paling sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari yaitu akar. Nah, kalau di dalam biologi, akar ini kita sama-sama tahu fungsinya itu apa? Untuk menyerap sari-sari makanan dari dalam tanah dan kemudian disampaikan ke dalam tubuh tumbuhan. Nah, itu kalau dalam biologi. Sementara kalau dalam matematika, akar ini sudah sangat jauh berbeda. Nah, kalau di dalam matematika, akar ini merupakan suatu operasi matematika. Nah, kalau literasi siswa atau murid yang kita ajarkan itu rendah, mereka tidak akan memaknai akar ini sebagai apa gitu dia. Mereka akan salah paham. Mereka akan menggunakan makna akar yang di biologi di matematika, padahal itu sudah sangat tidak nyambung, sudah 11-12 iya, sudah sangat berbeda ya kan. Nah, disinilah literasi itu penting. Saat literasi literasi siswa baik, maka mereka akan bisa memaknai setiap konsep. Beda konsep di biologi dan beda konsep di matematika. Nah, dengan begitu literasi ini bisa membantu dan mendukung cara belajar siswa, oke? Dan membantu mereka untuk memahami makna-maknanya, bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami secara mendalam, sehingga akan mengurangi kesalahan-kesalahan siswa dalam menafsirkan informasi yang mereka terima. Oke, berarti Kak, di dalam matematika itu kan ada akar. Kalau dia nggak paham literasi, dia nggak dalam literasinya, maka dia bakal salah mengartikan akar itu ya, Kak? Iya. Keren. Jadi berarti nggak ada mata pelajaran yang nggak ada literasinya. Berarti semua mata pelajaran ada literasi. Tidak ada mata pelajaran yang kebal terhadap literasi. Oke Kak, jadi dulu Kak, saya pernah nih dikasih sama guru saya sebuah bacaan teks panjang nih. Lalu saya suruh memaknai, tapi saya nggak paham mengenai bacaan di situ tersebut. Nah, tapi tiba-tiba guru tersebut memberikan kami atau saya sebuah video. Nah, dari video itu saya bisa memberi penjelasan mengenai video tersebut. Padahal video itu sama dengan teks yang saya baca. Nah, kira-kira apakah itu sudah berliterasi? Jadi itu sudah masuk literasi dah. Itu masuk ke strategi literasi yang namanya multimodal. Jadi apa itu multimodal? Namanya multi berarti lebih dari satu ya. Berarti di multimodal ini kita menggunakan beberapa gabungan dari modalitas yang kita gunakan untuk menyampaikan si informasi tadi. Nah, si multimodal ini ada 5 di literasi lintas materi. Yang pertama itu ada bahasa, itulah teks. Kayak yang tadi teks itu. Kalau hanya cuma teks, kita kan bingung nih. Iya. Makanya digabungkan ke visual yang bentuk video, kemudian suara itu masuk ke audio. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi bahasa, kemudian visual dan audio itu yang bunyi. Kemudian ada gerak. Itu kayak ekspresi wajah si guru lah menjelaskan bagaimana. Kemudian yang terakhir ada ruang, ini spasi, jarak seperti itu. Jadi yang tadi Daphne sampaikan itu sudah masuk literasi, yaitu dalam bentuk visual. Dan di video ini udah ada visual, ada audio, ada teks juga seperti itu. Berarti kan kita nggak cuma hanya membaca teks. Jadi kita ketika melihat video, melihat film, kita juga udah melakukan literasi ya, Kak ya? Sudah. Oke. Jadi video tadi itu kenapa bisa membantu pemahaman Davi, karena di video itu tidak hanya disampaikan lewat kata-kata, iya, tetapi juga didukung oleh unsur visual dan audio tadi. Banyak indera yang kita gunakan ya Kak. Pahami dan lebih menarik tampilan. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan penutup nih Kak. Betul. Untuk guru-guru di rumah nih Kak. Kira-kira Kak, apa pesan yang ingin Kakak sampaikan mengenai guru-guru muda yang ingin belajar berliterasi? Oke, untuk guru dan calon guru sekalian, kita harus memulai dari yang ada aja dulu. Jangan kita hanya mau enaknya saja. Guru bahasa Indonesia aja lah yang belajar literasi. Tidak seperti itu. Jadi kita harus menerapkan literasi itu dalam setiap mata pelajaran. Karena sejatinya
semua mata pelajaran sudah menyediakan lapangan yang luas untuk menerapkan strategi literasi. Terima kasih. Oke, untuk Bu Ana sendiri apa pesannya? Pesan untuk guru-guru dimanapun kalian berada. Nah, pesan saya sederhana, yaitu marilah kita bersama-sama semangat untuk menumbuhkan literasi untuk peserta didik yang kita ajarkan, mulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan, yaitu seperti membiasakan siswa kita untuk menulis, membaca, dan berdiskusi. Karena sejatinya literasi yang kuat akan menghasilkan peserta didik kita yang kreatif, berinisiatif, dan berkarakter. Oke, terima kasih Kak Lina dan Kak Hana. Jadi literasi itu bukan cuma milik satu pelajaran, Betul. tapi juga milik semua mata pelajaran dengan adanya multimodal tadi ya Kak ya. Oke, teman-teman pendengar, nah itu tadi obrolan kita hari ini bersama Kak Lina dan Kak Hana tentang literasi. Jadi literasi itu bukan cuma untuk guru bahasa Indonesia, tapi juga guru-guru yang lain. Jadi semua bertanggung jawab mengenai literasi pada siswa. Mungkin itu aja dari kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa teruslah belajar dan teruslah berkarya. Mana libasnya? Libas. Literasi tanpa Oke guys, selamat datang kembali lagi di Libas Tanpa Batas. Di episode kali ini kita bakal bahas satu pertanyaan besar nih. Bagaimana membangun sekolah yang lingkungannya benar-benar mendukung literasi? Oke, di sini ada dua narasumber keren. Yang pertama ada Kak Pani. Halo Kak Pani. Dan lalu yang kedua narasumber yang nggak kalah kerennya nih ada Kak Grace. Oke, langsung aja kita tanya-tanya nih sama mereka berdua ya. Untuk Kak Pani dulu nih, kira-kira ini ada pertanyaan nih. Kayak mana mewujudkan lingkungan sekolah yang mendukung siswa untuk berliterasi atau ekosistem sekolah yang mendukung literasi itu sendiri, Kak Pani? Oke, berarti di sini kata kuncinya ekosistem yang literat ya. Iya. Nah, jadi ekosistemnya sekolah yang literat itu dia biasanya kondisinya yang menyenangkan, kemudian memberi semangat untuk membaca dan ramah anak. Oke. Dan kalau misalnya kita merujuk pada desain induk gerakan lingkungan sekolah, itu dia ada 4 cirinya. Yang pertama saling empati dan menghargai, kemudian tumbuh rasa ingin tahu. Yang ketiga ada cakap berkomunikasi, dan yang keempat mengakomodasi partisipasi semua pihak. Oke, kira-kira dari Kak Grace untuk mewujudkan tadi 4 yang mengacu pada desain induk gerakan literasi, kira-kira apa itu Kak yang bisa mendukung dari keempat prinsip tadi Kak? Nah, kalau untuk membangunnya ada beberapa, lebih tepatnya 3 di sini yang perlu kita perhatikan ya. Ada 3 lingkungan yang perlu dikembangkan secara bersama-sama, yaitu yang pertama lingkungan fisik, yang kedua sosial afektif, lalu yang ketiga itu akademik. Lalu ketiga lingkungan ini harus kita kembangkan secara bersama-sama, nggak boleh hanya satu aja gitu, karena akan saling berkaitan satu sama lain untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa maupun kita sendiri. Oke, kira-kira untuk yang lingkungan fisik itu gimana tuh maksudnya? Bisa Kakak jelaskan sedikit? Nah, kalau untuk lingkungan fisik di sini kuncinya adalah lingkungan yang kaya akan teks. Nah, jadi sekolah yang dipenuhi bahan cetak bermakna, seperti contohnya bacaan karya murid, bisa kita pelajari di mading misalnya. Nah, lalu juga ini didukung dengan memadai bacaan teks tadi ya. Ini juga ada turut serta andil bagian sekolah di sini untuk menyediakan bacaan-bacaan yang memang mendukung literasi. Contohnya memperkaya bahan bacaan di perpustakaan gitu. Nah, ada juga di sini yang menarik dari penelitian Kadlik dan Les ya pada tahun 2003 itu katanya
murid akan terbantu untuk memahami teks, bagaimana teks bekerja. Itu penting ketika siswa itu turun terjun langsung. Nah, satu hal yang penting di sini adalah karya murid itu perlu dirotasi berkala. Nah, jadi siswa itu gak cuma yang berprestasi aja yang dipajang karyanya, nah, tapi kita juga harus memberi kesempatan untuk seluruh siswa. Nah, karena bisa aja nanti siswa itu yang dia itu kurang berprestasi, tapi sebenarnya dia ada gitu, tapi nggak mau untuk menunjukkan. Jadi di sini peran guru untuk supaya literasi siswa itu muncul. Berarti kita memberikan ruang untuk para siswa melatih dirinya untuk berliterasi, dan hasil dari karya mereka kita pajang untuk lingkungan fisik yang ada di sekolah lah ya. Oke. Kira-kira itu kan tadi ada 3 pilar ya, dari lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan akademik. Untuk lingkungan sosialnya sendiri itu gimana Bu Pani, Kak Pani? Lingkungan sosial dan afektif itu dia fokusnya ada 2. Yang pertama penghargaan, kemudian perayaan literasi. Nah, kalau penghargaan ini bisa dilakukan oleh guru ketika upacara bendera. Nah, itu kan setiap Senin, jadi secara rutin diberikan apresiasinya. Kemudian untuk perayaan literasi itu sekolah bisa membuat festival buku, kemudian bisa juga membuat lomba mendongeng, dan yang ketiga juga bisa membuat seperti karnaval, tokoh-tokoh cerita. Nah, untuk mengembangkan ini, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya harus berpartisipasi secara aktif. Nah, khususnya kepala sekolah, dia harus bisa memimpin gerakan ini. Kemudian orang tua siswa juga harus terlibat dalam hal ini, karena orang tua siswa itu mendukung untuk mengawasi anak-anak di rumah dalam membaca. Oke. Kira-kira untuk itu berarti tadi kan lingkungan sosial afektif kita mengacu pada kegiatan-kegiatan yang seharusnya lebih banyak kita lakukan dalam dunia pendidikan. Berarti kita harus memperbanyak kegiatan-kegiatan berliterasi, dan itu juga diambil oleh orang tua sebagai pengawasan mereka untuk mendorong anak-anaknya berliterasi. Oke. Dan untuk yang terakhir nih Kak, lingkungan akademik. Kira-kira tadi maksud untuk lingkungan akademik sendiri itu apa ya? Kalau untuk di bagian lingkungan akademik sebenarnya ini udah banyak ya diterapkan di sekolah-sekolah, yaitu gerakan membaca, di mana siswa itu diberikan waktu 15 menit sebelum memulai pembelajaran untuk membaca buku yang mereka sukai. Nah, di sini diutamakan mereka membaca buku pengetahuan. Oh, berarti dia memberikan pembiasaan kepada siswa dalam pembelajaran untuk selalu berliterasi. Oke. Udah paham nih Davi nih. Oke. Kita lanjut ke gimana kira-kira Kak? Ini kan banyak nih kan orang yang nggak suka baca. Kadang kalau anak itu dihadapkan sama teks bacaan yang banyak dia udah males. Kira-kira gimana sih caranya agar murid itu mau untuk melakukan literasi, padahal dia juga merasa kesulitan untuk berliterasi? Gimana Kak? Nah, jadi lingkungan kayak literasi ini harus inklusif ya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang mengalami kendala pada kognitifnya, guru itu bisa menyediakan alat visual seperti poster atau infografis, atau misalnya poster yang disertai keterangan. Kemudian guru juga bisa melakukan sesi refleksi, nah agar guru bisa memantau perkembangan siswanya. Oke, untuk Kak Grace sendiri gimana kira-kira untuk menghadapi anaknya yang tadi kesulitan dalam berliterasi? Iya, kalau di sini ada siswa kita yang mengalami kesulitan literasi atau kesulitan berbahasa, nah di sini ada hal lain yang perlu juga kita perhatikan, yaitu strategi kolaborasi. Karena kolaborasi ini akan sangat membantu ya kan. Nah, salah satu contohnya itu adalah menggunakan tutor sebaya. Nah, jadi siswa itu sendiri sesama mereka yang sebaya, biasanya kan kalau berbicara dengan orang yang seumuran itu kita lebih santai gitu kan. Nah, jadi bisa kita gunakan itu tutor sebaya untuk dalam menyelesaikan tugas sehingga mereka saling mendukung gitu. Nah, lalu di sini peran kita sebagai seorang guru, kita perlu yang namanya memberikan umpan balik yang positif terhadap apapun tugas yang diberikan oleh siswa. Nah, jadi kita di sini jangan hanya menunjukkan kesalahan mereka, tapi tunjukkan juga kekuatan
gitu. Jadi dukungan dari guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan murid itu sendiri sangat penting di sini. Gitu. Oke, berarti tadi untuk membuat ekosistem sekolah yang sangat mendukung literasi itu tadi berarti kita membangun bangunan fisik yang kaya akan literasi, lalu banyakin kegiatannya, dan lalu juga membiasakan siswa kita berliterasi dalam setiap pembelajaran. Oke, Pak. Nah, untuk membantu hal itu ketika menghadapi sebuah tantangan, kita harus memberikan pendekatan-pendekatan yang ramah terhadap mereka ya. Oke. Oke, terima kasih kepada Kak Pani dan Kak Grace. Udah banyak ya ilmunya ya untuk hari ini ya. Kira Kak Pani, apa pesan singkatnya untuk guru-guru muda yang masih baru belajar menanamkan literasi kepada siswanya? Nah, jadi pesan untuk guru-guru muda, mulailah dari yang kecil, yaitu dari kelas Bapak dan Ibu sendiri. Oke, keren ya. Untuk Kak Grace, gimana pesannya untuk guru-guru yang ingin belajar berliterasi, Kak? Iya, saya sangat setuju dengan Kak Fani tadi. Nah, di sini saya mau menyampaikan satu pesan singkat, yaitu satu, sudut baca atau pajangan karya murid itu adalah langkah kecil atau langkah pertama yang sangat berarti. Oke, keren ya. Dari kelas Bapak Ibu dulu sendiri, lalu perbanyak satu sudut baca, satu pajangan, satu karya murid. Oke, keren. Oke, ini kita penutupan agak keren sedikit lah ya Kak ya. Nanti ketika saya bilang libas, kita kakak-kakak balas, tinggal kakak-kakak jawab literasi tanpa batas. Paham ya? Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah membaca dan teruslah menginspirasi. Libas Literasi tanpa batas. Terima kasih. Halo, kembali lagi di podcast Libas Tanpa Batas. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang asesmen literasi dan asesmen kompetensi minimum atau biasa yang sering disebut AKM. Nah, matematika itu kan identik dengan angka, rumus, sama prosedur. Nah, tapi ternyata literasi dan AKM itu relevan juga buat untuk matematika. Nah, maka hari ini kita bakal kupas bareng-bareng bersama dua narasumber keren kita. Yang pertama narasumbernya adalah Bang Sandi. Halo Bang Sandi. Semuanya. Iya. Dan untuk narasumber kita yang kedua yang nggak kalah kerennya ada Kak Cahya. Halo Kak Cahya. Oke. Nah, waktu kita praktek mengajar matematika, kita pernah nggak sih ngerasa bingung dan apa murid itu benar-benar paham dan hafal tentang pembelajaran matematika yang kita ajarkan di sana? Untuk abang dulu nih. Nah, ini relate ya sama yang saya alami, yaitu ketika saya melakukan PPL di SMA Negeri 4, saya mengajar materi sistem persamaan linear 3 variabel, yang dimana siswa sudah mampu menuliskan proses jawaban dengan benar dan tepat, tetapi ketika saya menanyakan sebuah konsep, yaitu kenapa dua persamaan ini dibagi dengan angka tersebut, mereka bingung untuk menjawabnya dan tidak tahu alasannya seperti itu. Jadi saya berpikir bahwasannya guru bukan hanya sebagai menyebarkan konten, tetapi siswa juga mampu membaca serta menganalisis dari informasi-informasi yang ada pada soal tersebut. Kemudian siswa juga mampu memahami konteksnya dan mampu menggunakan strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual tersebut seperti itu. Nah, saya juga pernah nih mengalami hal yang serupa. Jadi di sekolah itu ngajarin tentang menghitung diskon bertingkat. Nah, si siswa ini hafal rumus, terus langsung jawab. Nah, ternyata hasilnya salah. Kenapa salah? Karena mereka salah baca soal. Jadi mereka itu nggak paham konteks soalnya. Mereka mengira bahwa diskon bertingkat itu menghitung dari harga awal. Sebenarnya kan dihitung dari harga setelah diskon pertama kan, gitu. Nah, jadi dalam hal ini dibutuhkan kemampuan menemukan informasi dan juga menafsirkan, bukan sekedar kita hafal rumus gitu. Nah, inilah yang menjadi bagian dari literasi yang dalam AKM.
Oh, jadi intinya tuh kemampuan membaca itu bukan cuma urusan dalam pembelajaran bahasa Indonesia aja lah ya kan. Berarti di matematika pun juga kita butuh literasi untuk memahami soal secara mendalam, apalagi soalnya dalam berbentuk cerita. Nah, tadi kan abang kakak kan udah cerita tentang pengalaman pribadinya semasa PKL. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan asesmen literasi itu sendiri, Bang? Nah, kalau dari yang materi yang sudah kita pelajari ya, asesmen literasi lintas mata pelajaran itu fokusnya kepada kemampuan keterampilan membaca dan menulis siswa. Jadi keterampilan membaca ini dan menulis ini nantinya berdampak langsung pada penguasaan materi siswa seperti itu. Jadi siswa bukan hanya sekedar bisa baca atau enggak, tetapi siswa juga harus mampu memahami kosakata dalam konteks matematika, kemudian mampu memahami struktur soal dan mampu menggunakan informasi dari teks tersebut untuk menyelesaikan masalah dari soal tersebut. Seperti itu. Betul sekali, Bang. Jadi dalam asesmen itu ada 4 aspek yang dinilai. Pertama, pemahaman kosakata, terus pemahaman topik, terus pemahaman struktur teks, dan juga pemahaman teks pelajaran itu sendiri. Misalnya nih, kalau dalam matematika kita bisa terapkan untuk menilai apakah si siswa itu memahami istilah integral, istilah inverse ataupun fungsi komposisi. Jadi siswa itu bukan cuma hafal definisi, tapi bisa digunakan dalam konteks soal yang berbeda. Itulah pentingnya pemahaman kosakata. Berarti kita juga harus mengerti dan memahami apa yang ada di dalam teks tersebut, bukan hanya menghafal ya Kak. Nah, kita sering dengar AKM itu beda dari ujian biasa Kak, Bang. Kalau dari sudut pandang kita sebagai guru matematika, apa yang bikin AKM itu beda dan gimana sih tantangannya kalau kita mau terapkan di dalam kelas matematika Kak? Oke, nah jadi AKM itu bukan untuk menilai apakah si siswa bisa hafal rumus atau tidak, tapi AKM itu menguji apakah si siswa bisa menggunakan kemampuan literasi dan numerasinya untuk menggunakan masalah dalam berbagai konteks di kehidupan kayak gitu. Misalnya nih, ada banyak konteksnya, misalnya konteks personal, konteks sosial budaya, saintifik. Contoh, dalam konteks sosial budaya, kita bisa memasukkan tentang presentasi makanan yang terbuang di dunia kayak gitu. Gitu-gitu dia jenis AKM-nya. Jadi intinya itu dia bukan hanya untuk menilai apakah siswa rumus, tapi menggunakan dalam konteks kehidupan. Gitu. Nah, saya juga mau menambahkan nih, bahwasanya proses kognitif yang diuji AKM itu ada 3 untuk numerasi. Yang pertama itu knowing atau pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua ada applying atau penerapan. Yang ketiga ada reasoning atau penalaran. Nah, jadi yang saya temui dari guru-guru terdahulu kita itu bahwasanya guru-guru tersebut masih fokus kepada tahap knowing saja, yaitu guru memberikan rumus, hafal rumus, kemudian mengaplikasikannya ke dalam soal. Tetapi pada kemampuan reasoning atau penalaran itu siswa jarang dilatih. Padahal itu yang paling penting dalam meningkatkan berpikir kritis siswa. Oke, lalu tantangan di kelas itu seperti apa sih kira-kira Kak? Nah, jadi sebenarnya tantangannya itu ada 2. Yang pertama dari segi soalnya. Kalau AKM itu kan dia narasi, teks, ada tabel, ada grafik ya kan. Nah, karena si siswa ini terbiasa di sekolah diajari dengan rumus soal singkat, lalu pakai rumus, lalu langsung jawab kayak gitu kan. Jadi kalau dihadapkan dengan soal AKM mereka langsung stres. Coba bayangin karena langsung stres pastinya. Gitu. Belum ngerjain aja udah stres kayak gitu. Karena apa? Ini soal apa ini? udah nggak bisa kayak gitu kan. Itu dia. Jadi siswa belum terbiasa baca soal analitis. Gitu. Nah, tantangan yang kedua ada di sisi gurunya. Jadi kita itu sebaiknya sebagai guru harus mengubah cara mengajar. Yang biasanya kita ngajar langsung soal integral bla 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 gitu, hitunglah integral dari sekian kayak gitu kan. Nah, tapi sebaiknya kita nyediain soal yang dia berupa bacaan atau kontekstual, misalnya soal cerita gitu kan, yang mendorong kegiatan diskusi. Jadi kemampuan berpikir siswa itu bisa lebih aktif kayak gitu. Karena kalau udah terbiasa, mereka akan bisa ngerjain soal AKM. Itu tantangannya. Saya juga menambahkan ini bahwasanya tantangan yang saya hadapi atau saya alami itu dari soal waktu.
Nah, jadi untuk mendesain soal berbasis KTP yang baik itu memerlukan waktu yang lebih privat, Pak. Jadi kita harus cari dulu konteks yang relevan terhadap kehidupan nyata dari siswa tersebut. Kemudian pastikan juga teks tersebut bisa dibaca oleh level mereka, misalkan di level SMA, jadi mereka sudah mampu membaca dari level SMA tersebut. Kemudian baru kita membuat pertanyaan-pertanyaannya. Dari situlah kita belajar bahwasanya guru bukan hanya menyampaikan konten atau materi saja, tetapi guru juga harus mampu menjadi fasilitator dalam memfasilitasi proses berpikir siswa. Oh, berarti AKM ini bukan cuma memaksa muridnya naik level, tapi juga gurunya itu sendiri juga bakal naik level ya. Bagus sih. Enggak, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak. Bang, kira-kira setelah kita paham teorinya secara praktis, gimana sih kita bisa menilai dan memberikan umpan balik yang bermakna kepada murid mengenai soal kemampuan literasi mereka, khususnya dalam pembelajaran matematika, Bang? Ada. Jadi ada yang bagian yang paling menarik dari yang saya temukan, dan hal ini bisa dipraktekkan di dalam kelas gitu. Jadi saya ada teknik yaitu menggunakan bagan KWL. Yang pertama ada know, yang kedua ada want to know, dan yang ketiga ada learn. Nah, jadi saya sebelum memulai topik pembelajaran yang baru, saya menyuruh siswa untuk menuliskan pada kolom know. Jadi fungsinya itu, tujuannya itu untuk mengetahui apa yang sudah mereka ketahui tentang topik tersebut. Seperti itu. Kemudian di akhir pembelajaran saya menyuruh siswa untuk menulis pada kolom learn, yang dimana tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana perkembangan proses berpikir mereka dari tahap sebelumnya. Seperti itu. Saya juga suka nih dalam teknik yang ada di panduan skor kognitif. Jadi setelah si siswa mengerjakan soal berbasis teks, kita nggak boleh langsung ngasih nilai benar atau salah. Kamu salah, kayak gitu nggak boleh. Tapi kita menilai prosesnya. Misalnya nih dalam hal menemukan kesimpulan dari sebuah teks, ada beberapa kategori kita bisa berikan gitu kan. Misalnya nih ada murid yang hanya mengulang isi soal tanpa membuat kesimpulan yang baru, bulat-bulat nih dari situ kan. Itu bisa kita kategorikan sebagai kategori minus. Yang kedua, misalnya ada siswa yang dia bisa buat kesimpulan masuk akal tapi tidak ada buktinya di teks, tidak ada referensinya. Ini bisa kita kategorikan cukup karena sudah ada kemajuan dari kategori yang sebelumnya. Terus yang ketiga, misalnya ada siswa yang membuat kesimpulan udah logis, terus ada lagi buktinya gitu kan. Itu kan udah sesuatu yang maksimal kan. Itu bisa kita kategorikan sebagai plus. Nah, umpan balik yang kita berikan pun harus spesifik. Nggak boleh langsung bilang salah ini salah, nggak boleh kayak gitu, ya kan? Tapi kita bisa bilang kayak coba cari bukti di teks yang mendukung kesimpulan kamu. Gitu kan lebih enak kan? Bayangin kita sebagai siswa kan senang kalau ada guru yang kayak gitu kan, daripada salah ini lah balik-balik gitu kan. Gitu. Jadi umpan balik itu nggak cuman mengatakan ini tugas kamu salah, ini tugas kamu benar, tapi juga harus spesifik. Nah, ini bagian ini tolong diperbaiki. Nah, ini sebaiknya seperti ini. Oh, seperti itu berarti ya. Kira-kira ada nggak lagi tambahannya, Bang? Nah, jadi ada hal yang mau saya tambahkan, Pak. Nah, hal ini juga penting ya, karena asesmen literasi itu bersifat berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekedar di akhir semester atau di saat ujian saja. Jadi setiap murid berdiskusi, menjawab pertanyaan lisan dan membuat rangkuman, itu sudah kesempatan bagi mereka untuk menilai kemampuan literasi mereka seperti itu. Dan yang menariknya adalah kita bisa buat rekapitulasi yang sederhana di dalam kelas. Jadi dari rekapitulasi tersebut, jadi kita bisa mampu mengetahui berapa murid yang sudah kuat di kemampuan membuat inferensi, kemudian berapa murid yang masih perlu penguatan di kosakata matematika. Lalu dari hal tersebut nantinya kita menemukan strategi yang tepat untuk mengatasi atau mengajar mereka nantinya seperti itu. Oke, penilaian ini cerdas. Jadi penilaian itu juga harus adil dan kita harus mempertimbangkan bagaimana latar belakang siswa. Misalnya ada nih siswa yang kemampuan bahasanya lebih lemah, itu bisa aja
dibentak-bentak ketika ngomong, nggak boleh ngomong mungkin kan gitu. Jadi ada faktor lingkungan. Jadi kita sebagai guru sebaiknya peka tentang hal yang seperti itu. Jadi jangan hanya melihat dari angka. Oke, berarti kita juga harus mengerti kondisi siswa juga ya. Yes. Oke, luar biasa nih Bang Sandi dan Kak Cahya. Dari tadi kita udah cerita pengalaman pribadinya di dalam kelas praktik, lalu sampai ke teori AKM dan bagaimana cara kita menilai literasi secara bermakna. Nah, sebelum kita tutup nih, Dapi mau minta dulu pesan singkat dari Abang sama Kakak untuk teman-teman calon guru di luar sana. Dari Abang duluan ya. Hey guys, jadi saya sebagai calon guru profesional nantinya, dan untuk kalian juga guru profesional, saya ada input, yaitu jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kalian, karena yang kita dapatkan bahwasanya guru-guru sebelumnya itu mengajar hanya menghafal rumus saja, tetapi siswa butuh lebih dari itu, yaitu dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, kemampuan penalaran siswa, dan kemampuan membaca situasi siswa. Maka dari itu, mulailah dari hal-hal kecil. Contohnya dengan memberikan soal yang kontekstual setiap minggunya. Kemudian dan lihat bagaimana respon siswa terhadap soal tersebut seperti itu. Oke, keren sekali ya dari Bang Sandi ya. Sekarang dari Kak Cahya nih. Oke, Pesan-pesannya. kalau dari aku penutupnya bahwa penilaian bukan hanya tentang angka, tapi bagaimana kita memperhatikan cara berpikir siswa, mulai dari cara mereka menjawab, cara memilih strategi, dan cara memperbaiki atau merevisi jawaban. Nah, dari sana kita bisa jadi guru yang lebih responsif dan efektif. Nah, itulah makna dari asesmen literasi yang sesungguhnya. Wih, keren banget. Terima kasih Bang Sandi dan Kak Cahya. Nah, terima kasih juga untuk kalian yang udah menyimak podcast kita pada hari ini. Semoga obrolan kali ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk semua dan terus bertumbuh sebagai pendidik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di Libas Literasi Tanpa Batas. Halo, kembali lagi di Tanpa Batas. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang sedikit aneh nih di telinga. Soalnya kita bakal bahas literasi di kelas matematika. Bukannya literasi itu cuma di kelas bahasa Indonesia aja ya. Nah, kali ini kita bakal bahas itu ya. Nah, untuk membahas topik itu, kita kedatangan dua tamu keren nih, yaitu narasumber kita yang pertama ada Kak Anita. Hai Kak Anita. Iya. Lalu ada satu lagi nih narasumber kita yang nggak kalah kerennya, yaitu Kak Silviana. Halo Kak Silviana. Nah, ini kita mau bahas mengenai literasi di dalam kelas matematika. Untuk Kak Anita dulu nih, Dapi mau nanya, kira-kira kita kan calon guru matematika ya. Lalu begitu dengar kata literasi, kita apa yang kakak bayangkan dan kenapa tiba-tiba literasi itu masuk ke dalam jurusan kita sebagai jurusan matematika? Oke, jujur ya, awalnya saya pikir literasi itu cuma soal baca dan tulis, dan itu urusan guru bahasa Indonesia aja. Tapi pas saya baca materinya, ternyata literasi di pembelajaran itu artinya cukup luas. Nah, literasi itu adalah kemampuan murid untuk membaca, menulis, berbicara, atau sebagainya. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi dalam disiplin ilmu tertentu. Nah, di matematika pun begitu. Murid butuh literasi untuk memahami soal cerita, membaca grafik, atau bahkan memahami instruksi soal. Nah, bener banget. Saya lumayan kena shock ya waktu saya micro teaching. Pada saat itu saya mengajarkan memberikan soal contoh tentang kecepatan dan jarak. Materinya sebenarnya sudah diajarkan sebelumnya, tetapi murid nggak paham nih gimana ngerjakannya. Ternyata mereka tuh kurang paham pada saat diminta untuk membuat mengerjakan soal dalam waktu yang sama, jarak dalam waktu yang sama gitu. Ternyata itu kan sebenarnya masalahnya ada di literasinya, bukan di matematikanya itu. Oh, jadi sebenarnya nih murid-murid kita tuh bukan nggak pandai matematika ya, tapi
karena soalnya dia berbentuk cerita, maka dia mengalami kesulitan dalam memahami konteks yang ada di dalam soal itu ya Kak? Iya betul. Nah ini sering luput dari perhatian kita sebagai guru matematika. Nah kalau kita mengajar kita langsung ngasih rumus aja nih ke siswa, padahal fondasi literasinya itu masih rendah. Nah makanya strategi literasi itu perlu banget diterapin di semua mata pelajaran, termasuk matematika. Biar murid itu punya kesempatan belajar dengan cara yang lebih efektif dan lebih bermakna. Gitu. Untuk Kak Silviana nih, di dalam strategi lintas mata pelajaran itu kan ada 8 strategi ya Kak. Kira-kira strategi apa yang paling berkesan buat Kakak dan gimana sih cara penerapannya di dalam kelas matematika Kak? Kalau dari saya sih strategi yang cukup berkesan itu adalah strategi think alone atau berpikir secara nyaring. Jadi siswa itu diminta untuk menyampaikan pemikirannya secara verbal, bukan hanya menulis jawabannya doang. Waktu micro teaching saya mencoba menerapkan strategi ini pada soal aljabar. Jadi daripada menuliskan jawabannya di papan tulis, saya itu lebih seperti mendiktekan gitu loh ke mereka. Contohnya saya punya persamaan 2x tambah 5 sama dengan 13. Oke, saya ingin mencari X. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita kurangkan kedua ruas dengan 5 sehingga kita akan mendapatkan nilai X gitu. Dari situ murid langsung paham nih cara pengerjaannya. Karena mereka itu ikut pada proses berpikirnya, bukan cuma jawabannya doang. Saya menambahin nih satu strategi yang lain, yaitu strategi pengatur grafis. Nah ini terdengar sederhana, padahal ini powerful gitu. Di matematika, murid sering bingung memulai soal cerita yang panjang, ya kan? Nah, dengan pengatur grafis ini, mereka diminta membuat diagram atau tabel untuk memetakan informasi. Misalnya membuat apa yang diketahui, apa yang ditanya, operasi matematika apa yang akan mereka pakai untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, misalnya ini membantu murid untuk memvisualisasikan struktur masalah mereka sebelum mulai menghitung. Oh, jadi think alone itu membantu murid untuk mengikuti proses berpikir guru atau temannya. Lalu untuk pengatur grafis itu membantu mereka memetakan informasi yang ada di dalam visual mereka gitu ya Kak. Oke, berarti kira-kira kayaknya kedua strategi ini bisa sih dikombinasikan kayaknya. Bisa banget, malah lebih efektif kalau dikombinasikan. Dimana murid itu bisa melihat sekaligus mendengar. Jadi dua modalitasnya akan aktif sekaligus. Oke, untuk kasus Bu Rina nih di dalam LMS, dia kan seorang guru IPA dan murid-muridnya itu kesulitan untuk memahami teks sistem peredaran darah. Kira-kira kalau kita jadi konsultannya si Bu Rina, strategi apa yang bakal kita kasih ke Bu Rina untuk mengatasi situasi tersebut? Dan kira-kira bagaimana kita dalam mengaplikasikan logika yang sama ke dalam kelas matematika Kak Rina? Nah, masalah di kelas kuliah itu kan udah kita tahu ya secara jelas di mana masalahnya itu yaitu yang pertama, murid bingung dengan istilah ilmiah, tidak bisa mengingat urutan kejadian dan hanya menyalin saat disuruh meringkas. Nah, di sana menunjukkan 3 masalah literasi. Yang pertama yaitu kosakatanya tidak dikuasai, struktur teks tidak dipahami, dan murid tidak aktif memproses informasi. Saya akan rekomendasikan 2 strategi. Strategi yang pertama itu dilakukan sebelum membaca, di mana Bu Rina bisa menggunakan teknik list book label dan meminta murid mendiskusikan kata-kata apa yang mereka tahu tentang jantung dan darah. Lalu setelah itu mereka mengelompokkannya. Nah, ini mengaktifkan pengetahuan awal mereka sebelum teks dibaca. Dan selama membaca, Bu Rina bisa menggunakan pengatur grafis seperti rantai peristiwa ataupun diagram siklus peredaran darah. Jadi siswa akan diminta untuk memetakan urutan peredaran darah itu. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi murid juga aktif mengorganisasikan dalam informasi yang didapatkannya. Di akhir pembelajaran bukan disuruh untuk meringkas, tapi siswa itu diminta untuk mengisi bagian-bagian pada diagram itu. Jadi siswanya itu akan mendapatkan pembelajaran yang jauh lebih bermakna dan lebih terstruktur. Lalu gimana kira-kira kita dalam mengadaptasi pembelajaran tersebut ke dalam kelas matematika? Nah, untuk matematika masalah ini sering terjadi ketika kita memberikan soal cerita kepada siswa. Nah, sebelum murid membaca soal, kita bisa mulai dengan strategi memprediksi dengan menunjukkan judul terlebih dahulu atau menunjukkan konteks soal, lalu menanya kepada murid kira-kira operasi matematika apa ya yang akan digunakan. Nah, ini membangun antisipasi dan fokus mereka sebelum membaca.
Nah, saat membaca soal, minta murid gunakan pengatur grafis seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, pengatur grafis sederhana dengan membuat kolom diketahui, kolom ditanya, dan kolom strategi penyelesaian. Nah, setelah selesai, mereka bisa gunakan think aloud tersebut tadi secara berpasangan, lalu menceritakan ke teman langkah-langkah yang telah diambil. Ini mendorong diskusi dan refleksi. Kuncinya satu sih, jangan minta siswa untuk langsung menghitung gitu kan. Berikan mereka waktu untuk membaca, mengulang informasi, dan kemudian memetakan informasi yang mereka dapatkan. Kalau fondasi literasinya sudah kuat, maka matematikanya juga akan lebih mudah untuk dikerjakan. Oke, keren. Nah, kita udah ngobrol nih bagaimana literasi bukan cuma untuk mata pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi juga menjadi fondasi dari semua mata pelajaran termasuk matematika itu sendiri. Dari think aloud, habis itu pengaturan grafis, lalu sampai ke list group label tadi ya Kak. Semuanya berarti bisa kita adaptasi ke dalam kelas matematika. Nah, sebelum kita tutup nih, ada nggak satu pesan singkat dari kakak-kakaknya untuk calon-calon guru di luar sana? Dari Kak Anita dulu. Pesan saya mulai dari yang kecil terlebih dahulu, tidak perlu langsung menerapkan semua strategi. Coba aja dulu satu, misalnya dengan meminta siswa untuk membuat pengatur grafis sederhana sebelum mengerjakan soal cerita. Nah, dari situ kita lihat perubahannya. Nah, dari perubahan tersebut kita bisa dapat belajar dan bisa berkembang. Kalau dari saya, ingat bahwa tugas kita bukan hanya mengajarkan rumus, tapi mengajarkan cara berpikir. Strategi literasi adalah jembatan agar murid bisa berpikir secara lebih kritis dan mandiri. Itu lebih berharga daripada sekedar meminta mereka untuk menghafalkan rumus. Oke, luar biasa ya. Terima kasih kepada Kak Anita yang udah keren dan Kak Silviana yang juga udah keren memberikan tanggapannya. Dan terima kasih juga kepada semua penonton yang telah menyimak podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Literasi Tanpa Batas. Hai guys, kembali lagi di podcast Libas, Literasi Tanpa Batas. Oke, Sargas kita hari ini ada Bang Rivaldo. Oke, halo Bang Rivaldo. Ada juga Kak Mei di sini. Dan bersama moderator di sesi episode kali ini, nama saya Aurelia Desi Natalia Sirega akan membawakan diskusi kita kali ini. Nih langsung aja nih untuk Kak Mei dan Bang Rivaldo. Untuk topik kita kali ini ada pertanyaan pertama nih mengenai FPP. Nah, kita semua kan calon guru pasti pernah buat FPP dong. Tapi kalau jujur, apakah kita benar-benar memikirkan strategi literasi sejak tahap perencanaan gitu? Atau literasi itu baru kita ingat pas udah kita ngajar di kelas gitu, gimana? Kalau jujur, saya itu yang kedua. Nah, waktu awal PPL, waktu saya buat RPP itu saya fokus pada bagian matematikanya doang. Karena saya pikir itu strategi literasi itu datang sendiri. Nah, ternyata banyak siswa yang bingung, bukan tidak bisa berhitung. Mereka itu bingung gimana cara menyelesaikan soal cerita yang lumayan panjang. Nah, dari situ saya sadar kalau strategi literasi itu harus direncanakan, bukan dadakan. Oh gitu ya. Menurut Bang Rivaldo gimana nih? Nah, pengalaman saya lumayan mirip ini dengan pengalaman Kak Mei. Jadi dari sana saya belajar, oh ternyata sebenarnya sebelum buat RPP kita udah harus tentukan nih strategi literasi apa yang kita gunakan yang punya kekhasan khusus di matematika untuk bisa diterapkan di kelas gitu. Misal nih, kita lagi belajar tentang statistika gitu kan, kita akan berhubungan dengan tabel dan sebagainya. Nah, jadi kita pikirkan nih apa kira-kira ya strategi literasi yang tepat biar siswa ini bener-bener paham gitu dengan materinya gitu, bukan cuma misalkan cari tata-tatanya doang terus selesai gitu, tapi kita harapkan siswa ini mampu menginterpretasikan data yang diolah itu seperti apa gitu. Wah, keren ya. Jadi kalau di tujuan pembelajaran kan harus ada unsur literasinya ya kan, bukan untuk hanya konten matematikanya aja gitu. Ya, betul sekali. Pada tahap perencanaan juga kita tidak bisa mensamaratakan kemampuan siswa dalam literasi. Nah, dengan pertanyaan pemantik, kita bisa menyesuaikan ke kemampuan siswa untuk menyesuaikan tugas-tugas ke depannya. Gitu ya. Oke, thank you jawabannya Bang Valdo sama kami ini. Aku ada pertanyaan yang kedua nih. Nah, jadi tadi rencananya kan udah bagus tuh. Nah, tapi ada kasus nih, kasus Bu Maya. Katanya
dia ngajar di kelas tapi diskusinya tuh nggak fokus, terus muridnya menyalin data gitu aja, terus pas mau menulis esai ternyata kehabisan waktu gitu. Kalau kalian berada di posisi Bu Maya, kira-kira apa nih yang akan dilakukan? Siapa duluan nih? Bang Faldo dulu. Jadi keren ya, kasus Bu Maya ini sering kita temui di kehidupan para guru gitu kan. Kita dari rumah sudah buat RPP sangat keren gitu di kepala kita. Oh nanti ini pasti keren di kelas gitu. Ternyata sampai di kelas nggak seperti yang kita harapkan gitu. Misalnya kita suruh siswa untuk berdiskusi. Nah ternyata di proses berdiskusi ini mereka justru malah menunggu si kebanyakan begitu ya. Jadi tidak terarah gitu. Nah kesalahannya sebenarnya bukan di siswanya tapi di gurunya gitu. Jadi guru ini nggak kasih perintah yang eksplisit gitu. Maunya seorang guru itu langsung kasih nih perintah yang konkret dan terstruktur. Biar apa? Biar siswanya langsung tahu nih, oh di diskusi ini aku harus lakukan ini, mau tujuannya ini dan sebagainya, seperti itu. Iya, Kak, ini gimana? Oke, saya setuju dengan Bang Faldo, tapi yang mau saya tambahin adalah alokasi waktu. Karena di kasus Bu Maya itu dia waktu diskusinya terlalu panjang, sehingga dalam menulis esai dia hanya sisaan dari diskusi tadi. Nah, berarti si guru itu perlu memperhatikan waktunya. Nah, daripada si waktunya tadi, kita juga perlu memperhatikan si tugasnya. Daripada kita langsung menulis esai panjang, kita mending memberikan tugas-tugas kecil seperti pengaturan grafis. Nah dari situ kita bisa membuat tugas yang lebih besar lagi supaya siswanya tidak bingung dan lebih bertahap mengerjakannya. Oh, saya jadi ngerti ya. Berarti kuncinya itu tadi kalau dari Bang Faldo ada instruksi yang eksplisit langsung ke siswanya, terus dari Kak Mei tadi ada manajemen waktu yang sadar dari si guru tersebut, bukan sekadar mengharapkan murid ya udah mandiri aja gitu ya. Nah, tepat. Tapi satu lagi yang mau saya tambahkan adalah di penggunaan bahasa di kelas gitu. Banyak yang guru-guru menggunakan bahasa di kelas itu yang menyudutkan siswa, langsung ini ya itu nggak tepat dan sebagainya gitu ya. Kalau boleh sih sebagai guru kita gunakanlah bahasa-bahasa yang menguatkan siswa gitu. Agar apa? Biar mereka berani mengeluarkan pendapat mereka. Nah, sejalan dengan itu pasti nanti kemampuan literasi mereka akan bertambah gitu. Oh iya. Ini wawasan saya jadi luas nih ya kan, udah Bang Faldo sama kami. Nah untuk pertanyaan terakhir nih, katanya contoh kita selesai mengajar, biasanya kita langsung lanjut ke topik berikutnya gitu ya. Jarang banget ada waktu untuk benar-benar guru tuh mengevaluasi dirinya sendiri gitu. Nah, apakah strategi literasi yang kita pakai tadi berhasil nggak ya kira-kira di pelajaran saya gitu? Nah supaya gimana caranya Kak Mei dan Bang Faldo bisa evaluasi itu jadi kebiasaan gitu, bukan beban gitu. Oh ya, ini pertanyaan yang sangat relevan karena menurut saya pada awalnya evaluasi pembelajaran itu sangat rumit dan menyita banyak waktu. Ternyata evaluasi itu bisa menggunakan hanya waktu 5 menit. Misalnya kita buat aja dalam kertas, mereka itu menulis hal apa yang bisa saya pelajari hari ini atau hal yang masih saya bingung hari ini adalah seperti itu. Jadi dari situ saya bisa sadar strategi saya ini bisa membantu murid atau tidak ke depannya seperti itu. Kalau Bang Faldo gimana nih? Nah benar sih. Akhir-akhir ini kita kenal bahasa itu dalam refleksi diri ya gitu. Jadi refleksi dari murid. Tapi sebenarnya refleksi ini gak hanya berguna untuk murid gitu, untuk guru juga berguna. Jadi dari adanya evaluasi atau refleksi yang kita lakukan, kita tahu nih strategi yang kita gunakan ini sudah tepat atau belum. Misal nih kita kasih tugas, oh ternyata mereka banyak nyalin dari AI atau banyak nyalin pekerjaan temannya. Nah ketika kita temukan itu di kelas, oh berarti ada yang salah ini dengan strategi literasi yang kita gunakan, sehingga ini bisa jadi perbaikan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. Oh gitu ya evaluasinya ya. Nah itu kan evaluasi dari diri kita nih. Gimana nih kalau misalkan kita mau ada evaluasi dari luar atau perspektif dari luar, gimana nih? Nah itu bagian yang paling seru tapi sering terabaikan. Nah kita bisa ada namanya refleksi dari rekan sejawat. Kita ajak aja salah satu dari teman kita masuk dalam kelas sebagai pengamat. Nah atau kita bisa saling bertukar RPP. Nah dari situ kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari rekan-rekan kita yang bisa kita gunakan sebagai perbaikan untuk kedepannya. Karena itu kita bukan gagal tapi itu adalah proses. Nah, benar. Intinya evaluasi itu bukan penilaian akhir ya, tapi ini menjadi jembatan untuk kita menjadi lebih baik lagi untuk jadi perbaikan ke pembelajaran yang kedepannya gitu. Wah keren banget jawabannya. Oke, ini udah ada 3 pertanyaan nih dari aku tadi. Yang pertama itu tentang strategi literasi di dalam RPP, kemudian mengimplementasikannya, instruksi yang eksplisit, kemudian waktu juga yang terjaga, kemudian ada evaluasi yang tadi yang terakhir. Nah sebelum kita tutup nih, kira-kira
Kasih deh satu pesan singkat nih dari siapa dulu nih? Kak, kami atau Bang Fon dulu? Boleh deh. Oke, boleh Bang Fon dulu deh. Nah, kalau dari saya, kondisi terbaik untuk murid bisa belajar adalah ketika mereka mendapatkan rasa aman untuk berpikir, rasa aman untuk bereksperimen, rasa aman untuk melakukan kesalahan. Dengan adanya rasa aman ini, siswa akan lebih terbuka atau lebih mau berpartisipasi memberikan pendapat mereka di kelas gitu. Jadi tugas kita sebagai seorang guru adalah ya menghadirkan rasa aman ini untuk siswa gitu. Salah satu caranya adalah tentu dengan memberikan strategi literasi yang tepat di kelas gitu. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, saya yakin pendidikan di Indonesia akan sangat baik ke depannya. Wah. Oke, dari kami nih satu pesan, silakan dong, kasih dong. Kalau kalau pesan dari saya, jangan tunggu sempurna baru dijalankan. Rencanakan saja meskipun sederhana, lalu kita jalankan di kelas. Kalau ada yang salah bisa kita perbaiki, karena itu bukan segagalan, itu adalah proses untuk kita menjadi guru profesional. Wih, keren banget. Oke, terima kasih Bang Waldo, terima kasih kami. Oke guys, kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga seluruh podcast kami bermanfaat dan menginspirasi untuk calon guru yang ada di luar sana. Terima kasih